Battle Through the Heavens Prequel, The Legend of YOLO. Chapter 2, Bencana dan Keberuntungan Silih Berganti, Bagian 1. Hanya ada satu jalan menuju sekolah klan di puncak gunung. Semua jalur lain memiliki lapisan pembatasan tanpa izin perintah dari atasan. Menerobos adalah hukuman mati untuk masuk dari rute lain. Selama berjalan di jalan, Yao Chen dengan lancar menggerakkan douki yang cepat ke seluruh tubuhnya. Tanpa metode Qi, satu-satunya cara untuk melakukan ini adalah dengan menggunakan skill Flame Foundation untuk terus-menerus bermanuver dengan douki. Saat ini, Yao Chen memiliki perasaan bahwa ia berada di ambang memajukan ke kelas 7 bintang Douze. Perasaan semacam ini terasa fantastis, tetapi bahkan dengan perasaan semacam itu, untuk benar-benar maju bukanlah masalah yang sederhana. Keterampilan Flame Foundation adalah teknik luar biasa yang memungkinkan murid klannya berdiri di atas orang luar. Itu memungkinkan murid klannya untuk lebih peka ketika memurnikan pil dan meningkatkan persepsi spiritual mereka, memberi mereka banyak keuntungan saat memurnikan pil. Meskipun memiliki banyak manfaat, titik lemahnya juga sangat terlihat. Jika Anda menggunakan skill Flame Foundation untuk berlatih douki, setiap kemajuan akan membutuhkan harga tinggi dalam bahan berharga. Wajar jika konsumsi sebesar itu sepadan pada saat kemajuan. Seseorang akan menyerap energi bahan berharga. Dan sebagai hasilnya, daya cerap roh, atribut kayu bakar tubuh, serta kontrol dan ketangguhan douki semua akan menerima peningkatan mutu. Di dalam klannya, sekitar 70% anggota klan berspesialisasi dalam pil pemurnian. Hanya secara acak meraih sekelompok pengawal besi akan memberi Anda sejumlah tingkat 2 atau tingkat 3 alkemis. Selain fakta bahwa sebagian besar anggota klan memiliki atribut kayu api, efek dari berlatih Flame Foundation skill sejak kecil juga memiliki kontribusi pada sejumlah besar alkemis. Di antara teman-teman sekolahnya di sekolah itu, Yao Chen tidak akan dianggap yang paling menonjol. Namun dengan sedikit perjuangan dia bisa berhasil masuk ke dalam 10 besar. Tetapi hanya beberapa penampilan yang buruk mungkin menyebabkan dia jatuh pangkat. Setiap kelas di sekolah klan memiliki hampir 100 murid. Setiap kelas 100 dengan 5 kelas totalnya. Jadi ada hampir 500 murid. Peringkat Yao Chen tidak dianggap luar biasa, tetapi cukup tinggi sehingga para tetua tidak akan dengan mudah meninggalkan harapan mereka untuknya. Meskipun para murid kebanyakan berasal dari keluarga kaya, tapi tidak pintar atau memiliki bakat yang relatif rendah, sekolah klan yang dikelola oleh para penatua tetap akan mengajari mereka. Para penatua dengan cermat mengikuti aturan untuk mengajar setiap murid. Pelajaran hari ini adalah metode pemurnian pil. Sebagai perbandingan, semua orang sudah sangat akrab dan bosan dengan skill Flame Foundation atau keahlian pembakaran, sehingga mereka menjadi jauh lebih bersemangat ketika mereka melihat pelajaran baru selanjutnya setelah punya keahlian pembakaran. Mata Yao Chen terang benderang penuh perhatian, dia tidak sepenuhnya terbiasa dengan proses pemurnian pil. Ayahnya bisa memperbaiki pil, dan keluarganya memiliki kuali obat yang sangat penting bagi ayahnya. Setiap kali Yao Chen melihat kuali obat itu, hatinya akan gatal untuk mencobanya. Ayahnya mengatakan kepadanya bahwa ini adalah bakat bawaannya karena sifat klanyau dalam darah dan pembuluh darahnya. Dia bahkan tertawa, membual bahwa Yao Chen memiliki bakat bawaan sebagai seorang alkemis saat ini ia masih sangat muda. Ketika dia semakin besar dia akan membutuhkan keterampilan dan pekerjaan untuk mencari nafkah. Jika dia mempelajari metode pemurnian pil dia bisa menjadi instruktur di sekolah klan di masa depan. Pelajaran tentang pemurnian pil berlangsung selama seluruh sesi. Dunia yang sama sekali baru terbuka di depan mata Yao Chen. Semua jenis bahan, efeknya pada nyala api, bagaimana mereka menyebabkan berbagai jenis reaksi dan berbagai jenis penggabungan, dan bagaimana mereka dapat memiliki semua jenis penggunaan dan mengambil bentuk sebagai pil obat. Orang yang bertanggung jawab mengajarkan pelajaran tentang dasar-dasar pemurnian pil adalah kepala sekolah, Yao Lan. Alkimia adalah topik terpenting sekolah. Yao Lan sudah memiliki 10 tahun pengalaman dalam mengajar junior dasar-dasar dan tidak akan malu untuk disebut guru nomor 1 klan. Ada pendapat umum bahwa bahkan alkemis tingkat ke-6 atau bahkan klan masih kalah dengan dia ketika harus mengajarkan dasar-dasar.
Jika seseorang sangat kuat, itu hanya berarti bahwa orang itu sangat berbakat. Namun jika Anda berhasil mengajar dan membesarkan orang yang sangat kuat, itu akan menjadi masalah lain. Ini juga alasan mengapa Yao Huo tidak hanya mengajar Yao Chen sendiri dan bukannya menunggu pengaturan sekolah klan. Pada akhirnya ayahnya ternyata benar. Yao Chen memiliki minat yang sangat besar pada alkimia, dan di bawah ajaran sesepuh Yaolan, pikirannya mulai menjadi penuh dengan minat akan pelajaran pengobatan, pil pembekuan darah, pil pengisian darah. Oke, pelajaran alkimia hari ini akan berhenti di sini. Jangan menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Setelah semua orang kembali ke rumah hari ini, Anda yang dapat mencoba untuk memperbaiki pil pembekuan darah besok bawa hasilnya. Saya akan memeriksa pil Anda dan memberi penilaian dan petunjuk. Penatu Wayolan tersenyum ramah. Kelompok murid tahun ini memiliki beberapa anak baru berbakat yang cukup bagus di antara mereka. Meskipun dalam hal douki mereka mungkin tidak dapat dibandingkan dengan bakat dalam garis keturunan utama yang memiliki akses ke sumber daya yang melimpah, jika mereka mengambil jalur alkimi maka mereka juga tidak akan kalah dengan keluarga klan yang level atas. Jalan ini bisa menuntun mereka ke masa depan yang cerah. Pada kenyataannya, sebagai penatua sekolah klan, Yaolan termasuk dalam level penatua terendah di klan. Namun setiap kali dia melihat anak baru berbakat yang luar biasa ini, dia merasa bahwa pengorbanannya untuk menjadi guru sekolah klan sangat berharga. Bahkan jika mereka tidak pernah memanggilnya tuan mereka, ia akan selalu menjadi penatua sekolah klan. Dan dalam hal bahwa salah satu dari murid-murid ini akhirnya memperoleh posisi tinggi dalam klan dalam perintah banyak praktisi yang kuat, ia masih akan menganggap itu sebagai memberi makna hidupnya. Ketua, mengapa rumput atribut dingin dan rumput tujuh api bergabung bersama? Melihat dari unsur obat mereka, bukankah mereka harus membatalkan satu sama lain? Yao Chen mengangkat tangannya dan mengajukan pertanyaan entah dari mana. Haha, Yao Chen, putra Yao Huo, kan? Untuk mengajukan pertanyaan ini, berarti Anda benar-benar mendengarkan saya dan ingat apa yang saya katakan. Memiliki ingatan yang baik sebagai fondasi adalah suatu keharusan bagi setiap alkemis yang sukses. Sementara rumput atribut dingin dan rumput tujuh api saling bentrok. Klanyau kita memiliki metode khusus untuk membiarkan mereka membentuk penggabungan alternatif. Sejauh yang akan saya katakan tentang ini, besok saya akan menjelaskan situasinya dengan tepat. Setelah semua orang pulang, Anda harus dengan cermat memikirkan masalah ini. Besok saya akan menanyai Anda tentang hal itu. Mengangguk kepalanya, Yaolan sangat puas. Awalnya dia sebenarnya berencana membawa pertanyaan ini sebelum Yao Chen menanyakannya. Sekarang dia memiliki seorang siswa yang benar-benar akan menanyakannya. Bahkan lebih benar bahwa dengan kondisi yang tepat, kesuksesan akan datang secara alami. Bagaimanapun, di mana air mengalir, sebuah sungai akan terbentuk secara alami. Seperti yang diharapkan, ada beberapa murid yang memiliki bakat bawaan yang awalnya diam, tetapi sekarang mereka berkobar dengan semangat kompetitif. Dengan daya saing ini, wajar saja jika kemajuan mereka akan lebih cepat. Sebenarnya, Yao Chen tidak memperhatikan daya saing ini. Seluruh pikirannya benar-benar terfokus pada dunia alkimia, yang sama sekali baru ini. Dia benar-benar tidak fokus pada pelajaran berikut tentang douki, pelajaran yang tidak diminatinya. Ia tidak sabar, menunggu untuk pulang. Ketika malam akhirnya tiba dan kelas berakhir, dia dengan cepat berlari pulang. Kakak Chen, kamu mau kemana? Kita sudah mengatakan bahwa kita akan pergi melihat seperti apa putri kecil klan iblis. Bocah gemuk kecil Woshu mengulurkan tangannya dan berusaha menghentikan Yao Chen. Pagi itu mereka telah mendengar berita bahwa iblis suci dari klan iblis membawa putri kecil klan iblis untuk berkunjung ke klannya. Rumornya adalah mereka datang untuk minum obat. Kekuatan iblis suci sangat luar biasa, tetapi Yao Shu tidak tertarik pada itu. Dia jauh lebih tertarik pada putri kecil klan iblis. Apakah dia melepaskan sifat iblisnya? Atau penampilannya lebih seperti binatang iblis? Tetapi pada saat ini, hati Yao Chen benar-benar terfokus pada alkimia. Dan jadi dia sudah lama melupakan soal menjumpai putri kecil dari klan iblis. Setelah dia tiba di rumah dan menyapa ibunya, dia segera berlari ke ruang alkimia di rumahnya. Bagaimanapun, Yao Huo adalah alkemis tingkat keempat, dan meskipun peringkat ini tidak akan dianggap tinggi di klan, itu sama sekali tidak lemah.
Ruang alkimia selalu dipenuhi dengan banyak bahan medis yang cukup untuk memperbaiki sebagian besar pil obat dari tingkat ketiga dan di bawahnya. Sebelumnya, dia tidak mengerti apa-apa tentang alkimia, dan dia hanya belajar mengenali beberapa bahan obat dari mengikuti ayahnya. Sekarang dengan ajaran penatu Ayolan, Yao Chen sangat tidak sabar untuk mulai menggunakan tangannya sendiri untuk memperbaiki pil obat. Namun dia masih tidak lupa melakukan latihan hariannya. Dia pertama-tama melakukan latihan normalnya di dalam ruang alkimia, menyelesaikan 3 putaran dari doukinya. Sebelum membakar kuali obat, kembali ke pikiran aslinya. Ia mengambil banyak bahan obat yang berbeda. Tujuannya Chen adalah untuk memperbaiki pil pembekuan darah, yang merupakan tugas yang diberikan oleh sesepuh Yaolan. Pil pembekuan darah lapis pertama adalah salah satu pil obat penyembuhan yang paling umum. Selain luka, nadi utama yang terputus dan luka pendarahan parah, semua situasi pendarahan lainnya dapat diatasi secara efektif dan cepat dengan pil pembekuan darah ini. Pil pembekuan darah adalah pil medis yang sangat mendasar. Proses pemurnian tidak rumit. Hal utama yang perlu diperhatikan adalah bahwa api untuk pemurnian membutuhkan douki untuk mengendalikannya dan menggunakan kekuatan dou zebintang 6 agak sulit. Yao Chen menghabiskan semua energinya sebelum berhasil memperbaiki hanya 1 pil. Seluruh tungku bahan-bahan obat hanya menghasilkan 1 pil, dan warna pil itu ada sedikit gosong kehitaman. Sangat terlihat bahwa tingkat racun pil itu terlalu tinggi. Dia bahkan tidak membutuhkan penilaian penatu Ayolan untuk mengetahui bahwa pil ini gagal. Yao Chen berpikir keras, mencoba untuk mengingat kembali kesalahan yang lebih jelas yang baru saja dibuatnya. Selanjutnya dia duduk bersila dan bermeditasi, perlahan-lahan memulihkan douki yang hilang. 1 jam meditasi kemudian, doukinya akhirnya cukup pulih. Tanpa ragu-ragu sejenak, Yao Chen melemparkan kumpulan lain bahan obat ke dalam kuali, memutar doukinya untuk mulai menyempurnakan bahan-bahan untuk pil tingkat pertama. Tidak berharga di Klanyao, sehingga Yao Chen bisa leluasa berlatih. Kali ini penyempurnaan jelas lebih terampil, namun masih ada beberapa kesalahan dan penyimpangan yang jelas. Kuali obat mengeluarkan suara menggedor, membuka dan melepaskan 3 pil pembekuan darah. Di tengah-tengah warna merah pil, ada beberapa helai hitam yang jelas merupakan beberapa unsur beracun, tetapi dibandingkan dengan yang pertama kali, peningkatannya sangat besar. Mata Yao Chen juga cerah saat ia menggunakan douki yang tersisa di tubuhnya untuk dengan sangat hati-hati memindahkan pil obat dari kuali ke dalam botol porselen. Yao Chen masih tidak puas dengan hal itu. Sekali lagi, dia duduk bersila dan bermeditasi untuk memulihkan doukinya. Proses memurnikan pil terlalu menarik baginya. Merasakan pil obat di bawah kendali doukinya saat perlahan-lahan terbentuk di dalam kuali obat adalah perasaan yang benar-benar luar biasa. Namun tepat ketika dia akan memulai perbaikan ketiga, suara ibunya datang dari luar. Yao Chen, waktunya makan malam. Baik, di mana Luoshu? Dia pergi menemui putri kecil klan iblis. Baru sekarang Yao Chen mengingat perjanjiannya dengan si gemuk Luo. Yao Qing tertawa. Begitu muda tetapi dia masih tahu untuk pergi melihat wanita cantik. Anak-anak telah benar-benar dewasa. Kenapa kamu tidak pergi? Saya lupa. Yao Chen menggaruk kepalanya saat dia dengan sederhana menjawab. Ini benar-benar memberi Yao Qing perasaan. Tidak tahu apakah harus khawatir atau bahagia. 13 tahun persis ketika anak laki-laki pertama kali membangunkan cinta mereka pada anak perempuan. Bagaimana mungkin dia bisa melupakan hal semacam ini? Namun, untuk sementara tidak perlu berurusan dengan anak perempuan. Bisa memberinya lebih banyak energi untuk pelatihan, yang juga merupakan jalan yang benar. Bu, aku sudah selesai makan. Saya akan pergi latihan. Yao Chen selesai makan dengan kecepatan kilat, benar-benar membersihkan piringnya. Makin cepat dia menyelesaikan makannya, berarti makin banyaklah waktu tersisa baginya untuk pemurnian. Berdiri, dia menghilang seperti gumpalan asap ke dalam ruang alkimia. Kali ini Yao Qing benar-benar gugup. Bukankah sepertinya Yao Chen tidak tertarik urusan perasaan pada anak cewek? Tampaknya Yao Huo harus berbicara dengannya lebih sedikit tentang pelatihan dan lebih banyak tentang apa yang harus dibicarakan pria. Untuk menggambarkannya secara singkat, seluruh alasan mengapa dia menikahinya adalah
Semua karena lidahnya yang pintar, dan dia harus benar-benar menyampaikan poin kuat ini kepada putranya. Jika mereka tidak mempersiapkan awal, maka mungkin di masa depan mereka tidak akan memiliki menantu yang tepat. Di Klanyao, semua gadis baik diambil sangat awal. Jika Anda terlambat, Anda hanya bisa menerima beberapa yang lebih buruk. Setelah 7 perbaikan, Yao Chen sudah kehilangan minat pada pil pembekuan darah. Dia telah menghasilkan 2 kumpulan pil pembekuan darah yang benar-benar sempurna. Artinya itu tidak lagi menantang baginya, tapi pil pemulihan energi. Tiba-tiba Yao Chen memikirkan formula obat. Yang dia lihat dalam catatan ayahnya tentang formula obat itu bisa memulihkan Douki dalam waktu singkat. Pulihkan Douki. Saat ini hal utama yang menahan kecepatan pelatihan alkemisnya adalah bahwa ia hanya memiliki Douki dari Douze bintang 6. Jika dia bisa dengan cepat memulihkan Doukinya, dia akan memiliki lebih banyak waktu untuk berlatih pemurniannya. Karena itu, prioritas utamanya adalah pil pemulihan energi. Dia segera bertindak. Dia pertama kali bermeditasi dan menyesuaikan diri. Formula pil pemulihan energi dijalankan di benaknya sekali lagi. Yao Chen memiliki ingatan yang luar biasa. Kemampuannya untuk mengingat segala sesuatu yang terlintas di matanya adalah salah satu kemampuan paling dasar dari setiap alkemis. Bagi sebagian orang, ini adalah bakat yang diperoleh yang terjadi ketika kultivasi jiwa seseorang meningkatkan kemampuan jiwa mereka. Kemampuan mereka untuk mengingat hal-hal secara alami akan meningkat. Namun beberapa orang secara alami memiliki kemampuan ini. Seperti yang sudah diduga, pil pemulihan energi pertamanya gagal. Lebih jauh lagi, itu adalah kegagalan total dan total. Dia bahkan tidak bisa memadatkan pil menjadi bentuk padat. Bahan obat yang hancur dibuang ke tumpukan limbah obat. Yao Chen merasa tercengang melihat tumpukan limbah obat. Dia tidak bisa mengerti apa yang salah. Rasanya seperti setiap langkah yang dia ambil, dia membuat kesalahan. Orang lain, ketika dihadapkan dengan kegagalan total, akan membiarkan masalah pergi untuk jangka waktu tertentu sebelum mencoba lagi. Namun, Yao Chen bukan orang seperti ini. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan kegigihan. Begitu Doukinya pulih, dia berlari ke samping dan mendapatkan lebih banyak bahan obat untuk pil pemulihan energi. Bersemangat sekali dibandingkan dengan ledakan pil yang terjadi selama pencairan obat. Kali ini, tidak ada pencairan pil sama sekali. Yang ada hanya semburan asap hitam dikeluarkan dari bagian atas kuali obat. Bahkan ampas obat hilang kali ini, hanya meninggalkan bau tajam, menjijikkan. Uhuk, uhuk. Yao Chen terbatuk dengan keras. Dia segera membuka jendela ventilasi agar ada pergantian udara, menyebabkan asap hitam melayang keluar. Kegagalannya kali ini tidak menghalangi Yao Chen, tetapi justru meningkatkan kehausannya untuk sukses. Jadi langkah inilah yang dia lakukan salah, atau lebih tepatnya dia telah melakukannya dengan benar, tetapi segigih apapun dia mencoba membuat formula pil tingkat 2, takkan mungkin bisa. Saat ini, Yao Chen tidak menyadari hal ini, tetapi sementara pil pemulihan energi yang biasanya hanya pil obat tingkat pertama, formula dalam resep milik ayahnya telah diperbaiki dan telah memasuki tingkat kedua. Tidak mungkin baginya yang baru saja belajar dasar-dasar pengantar alkimi mampu memperbaiki pil tingkat kedua ini. Selain itu, di antara banyak langkah untuk memperbaiki pil ini, adalah beberapa langkah yang ayah Yao Chen, Yao Huo, tidak menuliskan langkah-langkah rinci dan penting tentang bagaimana membuat pil itu di buku catatannya. Pada dasarnya tidak mungkin bagi Yao Chen untuk berhasil. Setelah disempurnakan hingga tengah malam, Douki tubuhnya tidak lagi pulih dan dia merasa tidak bisa lagi bernapas. Hanya pada saat ini Yao Chen akhirnya melepaskan obsesinya dengan pil pemurnian. Dia sudah capek banget.